Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, siang hari ini kita membahas satu perkara yang luar biasa penting dan harus dipelajari bagi setiap orang muslim kalau ingin ibadahnya aman, ibadahnya diterima oleh Allah. Kita harus belajar perkara yang disebut dengan perkara mandi janabah. Ini bukan mandi sembarang mandi. Mandi yang kita pakai setiap hari itu mandi mubah namanya. Kalau yang kita pelajari ini mandi janabah. Mandi yang harus kita lakukan apabila ada salah satu dari 6 perkara terjadi kepada diri kita. Laki-laki, kalau dia mimpi keluar sperma, dia hubungan dengan istrinya, nah ini wajib bagi dirinya mandi janabah. Perempuan selesai haid wajib mandi janabah. Selesai nifas wajib mandi janabah. Selesai melahirkan wajib mandi janabah. Suara saya kayaknya ini tuh. Belum minum apa saya? Enggak, bercanda ini baterainya. Ya, ini Bapak dengar jelas ya? Ya. Bapak, satu helai rambut saja yang wajib dibasuh tidak kena dibasuh pada saat mandi, maka mandinya tidak sah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sepanjang hidupnya rambutnya botak. Nggak ada berani pakai kayak bapak-bapak gini, nggak berani. Kenapa? Sayyidina Ali takut kalau pas mandi janabat ada satu rambutnya yang nggak kena air, dia takut. Daripada dia khawatir ada yang tidak terkena pada saat mandi janabat, sepanjang hidupnya Sayyidina Ali botak rambutnya. Bapak mungkin pernah dengar, bagi yang sering baca ratib, sering dengar namanya Imam Habib Abdul Ratib Al-Haddad. Itu Imam Al-Haddad itu sering dengar kita, ratibnya sering dibaca. Imam Al-Haddad gerakan badannya, akhlaknya hampir 99% niru Rasulullah. Cuma ada 0,000 sekian doang dia nggak bisa niru Rasulullah, dia nggak berani. Tapi akhlaknya, jalannya, bentuk sholatnya ngikutin Rasulullah. Apa yang dia nggak bisa? Imam Al-Haddad sepanjang hidupnya rambutnya botak mengikuti Sayyidina Ali, tidak berani mengikuti Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu rambutnya panjang sampai sepundak, Pak. Rambutnya panjang sepundak. Imam Haddad nggak berani, rambutnya panjang, nggak berani. Pada saat beliau sudah tua, sudah sepuh, bentar lagi mau meninggal, beliau lama-lama sibuk ibadah. Saking sibuk ibadah, Imam Al-Haddad sampai nggak sempat cukur rambut. Bahkan diriwayatkan pada saat Imam Al-Haddad meninggal dunia, Imam Al-Haddad meninggal rambutnya panjang seperti Nabi. Jadi dia baru bisa rambutnya panjang seperti Rasulullah pada saat detik-detik mau meninggal, karena sibuk ibadah nggak sempat kecukur ke tukang cukur rambut. Kalau kita kan panjang dikit cukur rambut, putih dikit semir hitam, ya kan? Pokoknya janda nggak boleh tahu kalau kita udah tua aja. Pokoknya harus ganteng terus aja gitu. Imam Al-Haddad botak, tapi akhir hayatnya
Beliau nggak sempet tuh cukur rambut sampai meninggal punya rambut panjang kayak Nabi. Padahal aslinya nggak pernah. Nah kita boleh punya rambut mau panjang mau pendek silahkan. Yang penting kita paham bagaimana caranya kita pada saat kita melakukan mandi janabah. Nah pada saat kita mandi ada dua hal yang harus kita pahami. Apa itu? Yang pertama adalah perkara yang wajib kita lakukan, namanya fardu. Yang kedua, perkara yang mengikuti fardu, namanya sunnah. Kalau bisa jangan sampai kita tinggalkan. Yang penting yang nomor satu yaitu fardu. Nah, fardunya fardunya mandi itu ada 3. Mana itu? Yang pertama, kita kudu niat pada saat kita membasuh anggota badan kita. Ini saya ngomongin fardu, nanti baru kita gabungkan dengan sunnahnya. Jadi mana bagian yang mau kita basuh pertama kali, maka disitulah kita mulai melakukan niat mandi janabah. Seandainya Bapak, mohon maaf, kalau seandainya Pak, wudhu itu harus tartib. Kalau wudhu harus sempurna dari 1 sampai akhir. Kalau kita mulainya dengan sunnah, dengan cuci tangan. Kalau kita mulai dengan yang fardu, langsung dari muka kita. Muka, tangan, sebagian kepala, kaki. Itu kalau wudhu. Kalau mandi janabah, boleh. Mau mulai dari kepala boleh, mau mulai dari bagaimana boleh. Yang penting pada saat kita mau melakukan mandi janabah, bagian mana yang mau kita basuh, kita niat untuk mandi janabah. Misalkan gini, bulan madu nih kita nih, waduh, dingin, kebetulan water heaternya mati, cetekin kompor, gak enak sama mertua, masa 2:30 udah nyetekin kompor kan, ya pasti malu lah, orang namanya juga baru nikah. Nah itu caranya gimana tuh? Kita nyiasatin supaya tidur kita nggak makruh. Jadi makruh orang habis keluar sperma nih dalam keadaan junub, makruh makan, makruh minum, makruh. Supaya menghindarkan makruh, dia harus minimal berwudu dan membersihkan kemaluan. Kita udah nih masuk kamar mandi, bersihkan kemaluan, ya kan? Habis bersihkan kemaluan, kalau kita nggak sempat wudhu, mandi janabahnya apa dulu? Yang kita basuh kelingkingnya dulu, boleh. Ini kelingking kita nih, nyalain keran, kelingking kita basuh. Niatnya apa? Ya Allah, saya niat mandi janabah. Mulai kelingking dulu, kelingking dulu. Habis itu udah berhenti. Itu udah mulai mandi janabah belum? Udah, tapi sempurna belum? Belum. Yang penting apa? Dia udah menjalankan dulu, mulai dulu. Nanti dia bangun pagi-pagi 4:30 baru dia lanjutin lagi, boleh. Kenapa? Kalau langsung mandi 2:30 takut mertua dengar. Tapi kalau kita mertua udah CS, emang sebelumnya udah biasa ngerokok bareng, mandi. Kaidahnya dikasih tahu nanti sama Nabi. Kalau ada atas sama bawah, mulai dari atas. Kalau ada kanan sama kiri, mulai dari kanan. Kalau ada depan sama belakang, mulai dari depan. Nah kalau kita mulainya dari atas, waktu water heaternya nyala, kena air nih, baru kita nih nawaitul ghusla lillahi ta'ala. Cukup. Mau yang head, mau yang nifas, mau yang wilada, mau yang kena jima, mau yang kena keluar sperma, cukup. Ya Allah, saya niat mandi besar. Udah tuh. Itu doang. Dari situ mulai kita basuh sampai seluruh badan kita. Bisa dipahami? Niat tuh, kalau nggak niat percuma. Apalagi yang penting, yang kedua, izalatu mayujadu alal badani minan najasati. Kalau kita mandi harus menghilangkan dulu benda-benda apa saja yang bisa menghalangi air, apalagi bendanya benda najis, hilangin dulu, nggak boleh. Nauzubillah min zalik, misalkan ada kotoran tainya, bersihin dulu. Pokoknya jangan sampai kulit dan rambut kita ada sesuatu yang nggak bisa masuk air, nggak boleh. Makanya tuh repot tuh,
Bagi yang punya kutek, harus dibersihin kuteknya. Yang pakai, mohon maaf ya, di pewarna-pewarna yang kasar yang menghalangi selahan rambut, harus dihilangin dulu. Kenapa? Nanti waktu mandi janabat gak masuk ke rambut. Semuanya harus dihilangkan. Yang ketiga, isolul ma'i ila ammati minasya'ri wal basyarati. Air harus kita yakin dengan persangkaan kita. Ingat, air harus kita yakin dengan persangkaan kita. Semua anggota badan kita, baik rambut dan kulit kita, harus sudah yakin terkena air. Dan yakinnya itu menggunakan bighalabatizon, dengan persangkaan kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa tahu apakah air itu benar-benar ngalir. Kalau kita pengen tahu dengan secara yakin dengan mata kita, maka waktu kita mandi, kamar mandi kita dipasangin kacanya 4 sisi, depan, kanan, kiri, belakang. Waktu kita siram ke belakang, kita harus lihat tuh airnya jalan nggak. Kalau airnya jalan, berarti kita udah yakin. Tapi kalau rumah kita, jangankan kacanya 4, kacanya 1 pecah lagi, kecil lagi, dilakban lagi, kan nggak mungkin lihat belakang. Itu yang namanya bighalabatizon. Kita harus udah yakin air udah nyampe ke belakang. Waktu kita siram, kita bantu dengan tangan kita di dalam-dalam, maka semuanya kena. Paham? Ini fardunya nih. Nanti saya sambung sama sunnahnya, baru nanti kita lihat ini cara mandi Rasulullah begini. Sampai sini paham fardunya? Paham. Sekarang gini, sunanul gusli, kita sambung sedikit tentang sunnah-sunnahnya. Wa sunanul gusli sittatu asya'a. Dan sunnah daripada mandi itu ada 6 perkara. At-tasmiyatu, sunnah membaca bismillah. Bismillahnya bagi apa? Bagi seseorang kalau seandainya kamar mandinya tidak satu sama tempat berak. Kamar mandi itu ada 2. Ada kamar mandi khusus buat mandi, ada kamar mandi nyampur sama tempat buang air besar. Dalam hukum Islam itu beda hukumnya. Kalau kamar mandi yang cuma dipakai buat mandi saja namanya dauratul miyah. Ini mah baca bismillah boleh. Kenapa? Bukan di WC. Tapi kalau kamar mandi di sini, tempat buang jambannya di sebelahnya, ada nggak yang begitu? Ada. Ini namanya khola, khola. Baitul khola, kamar mandi. Hamam, itu kamar mandi. Kalau ini mah baca bismillahnya kudu dalam hati, nggak boleh. Ini yang dibilang haram baca Quran, baca tasbih, boleh. Tapi kalau dauratul miyah cuma buat mandi boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kenapa? Dia bukan tempat berak, dia tempat mandi. Yang haram tempat berak. Jadi kamar mandi itu ada 2. Kalau bisa mah dauratul miyah, kamar mandi berak beda. Cuma orang sekarang nggak bisa. Biasanya tempat mandi sama tempat berak itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kadang niatnya mandi kena gayung pengen berak, kalau geser susah. Makanya dibikin jadi satu. Itu mah alasan saya, padahal rumah lu kecil, ya kan, mau bikin 2 repot banget, yang dapur aja mepet di belakang, ya kan. Nah ini kita nih, padahal dauratul miyah sama baitul khala itu beda. Kalau dia dauratul miyah baca bismillah. Al-wudu'u qoblal ghusli, sunnah wudu sebelum mandi. Nih nanti kita perlu belajar. Nanti kalau udah selesai mandi janabat, habis pakai anduk langsung sholat boleh. Ngapain habis mandi janabat wudu lagi, ngapain? Lah kan mandi janabat mengangkat hadas besar. Wudu itu mengangkat hadas kecil. Kalau hadas besar sudah diangkat, hadas kecilnya pasti sudah terangkat. Bagaimana cara mandinya? Itu yang harus kita pelajari. Wudunya gimana cara? Yang ketiga, adalku, menggosok-gosok. Ai jelasnya imrarul yadi alal jasadi, menjalankan tangan ke sekujur tubuh kita. Sunnah tuh. Supaya apa? Kita yakin airnya nyampe ke kulit kita, nyampe ke rambut kita. Al mualatu, nih
mandi janabat sunnahnya terus menerus, jangan pakai jeda. Tadi yang saya ajarin basuh kelingking dulu itu pakai jeda. Yang enak apa? Langsung dari atas sampai bawah. Mana lagi? Yang kelima, takdimul jihadil yumna alal yusra, yaitu mendahulukan dari arah yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Yang keenam, nih yang penting, as-satru fil khalwati. Sunnah hukumnya pada saat mandi janabat jangan telanjang. Sunnahnya apa? Menutup aurat. Bagi siapa? Bagi orang yang kamar mandinya di dalam rumah. Tetapi apa? Amma fil ghairil khalwati, apabila kamar mandinya ada di tempat di luar, ghairil khalwah, yang tidak sepi. Kamar mandinya cuma segini, kepalanya kelihatan. Minjem obeng, ambil aja ambil. Ada nggak kamar mandi yang segini? Ada. Terus kamar mandinya di luar, kayak di kampung-kampung gitu. Pak, pengen kulo badeteng Gerio Arab, ngomong diajaknya keluar rumah, lu beraknya di luar rumah. Ini yang model begini, bagaimana itu? Fayajibu satru, maka jangan mandi telanjang, wajib tertutup aurat. Hati-hati nih. Saya kalau ngajak istri ke Madiun agak-agak takut saya, karena amba tuh gede. Jadi kamar mandinya di luar. Biar kata itu sepupu saya, biar kata itu paman saya nggak berani. Kenapa? Khawatir istri saya kelihatan. Nah, sekarang kita gabung gini, Pak. Bagaimana cara mandi janabatnya Nabi? Bagaimana? Jangan, itu lagi nikmat surga paling tinggi. Jadi caranya seperti ini. Pertama gini. Habis kita melakukan hubungan atau kita mau mandi janabat, pertama hilangkan dulu najisnya. Hilangkan dulu najisnya. Sperma kita itu nggak najis. Yang najis itu apa? Mazi kita, pelumas kita tuh. Waktu kita nggak kuat sama istri kita, udah ke atas itu keluar duluan tuh, pelumasnya tuh, itu najis tuh. Ini harus dibersihkan dulu. Maka bagi laki-laki sebelum dia mandi janabat, maka dia bersihkan dulu bagian kemaluannya dulu. Dia niat tuh, ya Allah, saya niat nih membersihkan kemaluan saya ini an mahal najasah, dari tempat najis ini, bersih. Niat mandi janabat, ditambah ini niat mandi janabat dari tempat najis, ya Allah. Kalau enggak, ya Allah saya niat bersihkan kemaluan saya. Ini ya. Dah selesai nih Pak, istibro, selesai buang semua, dah buang semua, dah. Maka cara yang kedua apa? Kita wudhu dulu. Wudhunya ada dua. Ingat, wudhunya ada dua. Paling bagus wudhunya sempurna. Wudhunya gimana? Ya kayak wudhu biasa. Nawaitul wudhu'a li rafil adasil asghar fardhu lillahi ta'ala. Udah wudhu aja. Bagusnya sempurna. Tangan biasa, bagusnya sempurna. Tapi kalau kita khawatir nanti pas mandi janabat tangan kita nyentuh kemaluan batal, maka wudhunya jangan sempurna. Ngapain? Sisain kakinya. Paham? Jadi basuh dulu, habis basuh kemaluan. Perempuan juga mohon maaf, dia jongkok bersihin kemaluannya, niat ya Allah nawaitul ghusla an mahalil najasah, karena Allah bersihin. Udah selesai, dia sama bersih tangan, dia wudhu. Waktu sudah basuh kepala, kuping kan, kaki nih, kaki jangan dulu. Berarti wudhunya sempurna belum? Belum. Mulailah dia mandi. Nabi itu mandi mulai dari bagian kepala dulu. Kepala dulu. Ini saya ngomongin Nabi ya, Nabi nih. Ini kepala dulu. Satu nih Nabi. Nawaitu ghusla al-rafil hadasil akbar fardhu. Ya Allah saya niat mandi janabat. Udah terus nih Nabi nih. Terus sampai yakin udah kena semua, dibantu sama tangan dulu. Udah semua nih. Udah selesai nih. Nabi sampoan dulu. Kalau pakai sampo, kalau dulu zaman Rasulullah ada pohonan yang bisa dipakai. Dulu kan mandi jenazah itu pakai bidara, bahasa Arabnya sidrun. Sidrun itu kalau gesek-gesek tuh ada kayak gelembung. Nah kita dulu zaman saya kecil kayak semacam lidah buaya tuh. Nah zaman Rasulullah ada, pakai dulu sampo. Dan udah selesai, udah yakin turun semua. Kemana?
ke pundak bagian sebelah kanan. Kanan dulu. Ini semua. Semua. Udah semua, kanan setengah doang nih. Terus belakang kanan, kirinya enggak. Belakang kanan dulu. Selesai, sabunin depan, belakang. Basuh Nabi. Baru basuh sebelah kiri depan. Kiri belakang. Pakaiin sabun, basuh Nabi. Tangan kanan. Dari sini sampai sini terus. Kasih sabun, basuh Nabi. Tangan kiri. Terus, mohon maaf, bagian sini, kaki kanan dulu. Kasih sabun, basuh. Tangan kiri. Kasih sabun, basuh. Udah semua, udah. Itu udah sah. Dan itu baru dihitung 1 kali. Nabi melakukan apa yang saya katakan sebanyak 3 kali. Sampo-nya 3 kali, sabuannya 3 kali. Ada nggak kita yang begitu mandi janabah? Nggak ada. Nyanyi, baca WhatsApp. Ya bro, mandi janabat, ambil ngobrol. Nggak ada. Nabi begitu mandinya satu-satu. Nabi kalau mandi apa? Orang kalau bisa mandi janabat dengan benar, maka dia sudah bisa memandikan jenazah, pasti bisa. Kenapa? Karena mandi janabat yang saya sebutkan tadi, cara yang sempurna tadi, itulah yang dipakai cara mandiin jenazah. Kita mau mandiin jenazah caranya sama. Saya berani koreksi di sini, direkam, saya nggak masalah gini. Dulu di mana-mana orang yang mandikan jenazah, sekarang itu dulunya itu keneknya tukang yang bantuin, ustadznya, anak santrinya nih. Lama-lama ustadznya meninggal, ini yang jadi kenek, naik pangkat. Dia cuma jam terbang doang, tapi terkadang nggak belajar. Kalau mau mandiin jenazah sama mau mandi janabat sama, sunahnya wudhu dulu. Tapi sekarang kalau kita dapetin teman-teman yang mandi jenazah, pasti dia mandi dulu baru melakukan. Kenapa? Dia katakan nanti repot Ustaz. Kalau seandainya sudah diwudukan, tiba-tiba nanti di tengah pemandiannya dia kencing, dia berak lagi. Bego. Kenapa? Batalnya seseorang itu kalau masih hidup. Kalau jenazah, kalau sudah diwudukan, jangankan keluar tai, keluar darah, keluar nanah juga dia nggak batal. Jadi misalkan nih ada keluarga sudah dimandikan, sudah diwudukan. Ini istrinya mau cium nih, istrinya mau cium. Kan kalau di dunia suami istri bersentuhan batal kan? Kalau seandainya istrinya mau cium suaminya, boleh nggak? Boleh. Apakah batal wudunya jenazah? Ya nggak batal. Yang batal wudu orang yang hidup, yang mati mah nggak batal. Ibu mau cium suaminya, ya jangan bu, nanti wudunya batal. Capek kami wuduin lagi. Ustadz keblek. Enggak. Jenazah kalau sudah dimandikan, kalau sudah sudah diwudukan, mau keluar tai, mau keluar darah, enggak. Makanya kenapa itu diajarkan disumpel lubang-lubangnya, dibersihkan dengan benar, supaya apa? Dicepatkan penguburannya, jangan sampai ada fitnah jenazah. Kadang ada yang mandiinnya nggak benar, asal ngobyekin doang. Yang benar itu makanya kita kudu belajar. Kita tadi waktu bersihin kemaluan kita disuruh istibro. Istibro itu dari perut. Supaya apa? Kemaluan kita tuh, yang kencing-kencing kita yang belum tuntas karena sering kencing berdiri, itu keluar waktu kita kencing jongkok. Keluar. Istibro namanya. Supaya nggak kena prostat di sininya. Kita seringnya habis hubungan tidur. Ini sperma kita kering, kencing nggak bisa keluar, jadi prostat di sini nih. Nanti datangnya pas hari tua, kencingnya susah. Kalau kita istibro, enggak. Jenazah dia nggak bisa istibro, nggak bisa. Makanya dibantu, ditekan perutnya, dibuang kotorannya, ditekan, pelan-pelan ditekannya. Ini istibro. Ada yang nggak mau langsung aja, enggak, di istibro. Selesai di istibro, dibuangin kotoran semua, udah yakin kotorannya,
udah bersih kemaluannya, kita nih anak yang kalau mandiin ibu kita, bapak kita, wudukan dulu, wudu. Ingat nih bapak ya, kemarin saya lupa kali, saya udah nyampein belum, wuduin orang yang sakit. Itu wuduin orang yang sakit sama wuduin orang yang meninggal sama. Kalau dalam orang yang masih hidup kayak bapak, ingat kan ada goslun, ada mashun ya kan. Kalau goslun, bapak begini, ini goslun nih, airnya kudu ngalir, itu goslun. Ini goslun, ngalir. Kalau mashun begini, ambil air, buang. Masih ada airnya nggak? Masih ada nggak? Masih. Ini dipakai buat rambut nih. Ini namanya mashun nih. Jadi ngambil air, ini masuk. Tapi kalau basuh muka, harus airnya jalan ngalir. Ini kaidah bagi siapa? Bagi orang yang sehat masih apa namanya dalam keadaan normal. Kalau sakit, dia minta diwudukan, yang nggak berlaku goslun sama masun, semuanya masun. Bang Imam sakit saat saya mau sholat, ya udah niat bang, siap ya, ya. Saya ambil air nih yang baru, ya. Saya buang, ada sisa air seperti tadi masun tuh, niat bang. Sambil saya ngusap mukanya bang siapa? Imam, Bang Imam niat, ya Allah, saya niat untuk apa? Untuk melakukan wudhu karena Allah Ta'ala. Saya yang mengusapkan beliau, saya niatkan tangan saya jadi iktiraf, jadi gayung. Jadi apa? Tangan saya nggak mustakma. Ayo bang, niat. Saya lapin mukanya. Semuanya pelan-pelan, dari atas sampai bawah. Sebelum selesai sampai sini, antum harus udah selesai niat wudhunya. Nah, udah sekali aja cukup. Mana tangannya dari sini? Saya ambil air, saya tarik lagi. Ente bisa nggak ke sini sebentar? Sini bentar. Jadi jangan, ayo Pak niat pakai gayung disiram mukanya, ya habis kasurnya. Nih niat, udah ambil air. Kan tadi udah muka tuh ya, saya nggak mungkin megang mukanya. Ini udah tangan nih, udah ambil gini aja tangannya. Sampai kita yakin air yang kita kena semua. Dah, ambil tangan kirinya sini. Gitu. Ambil air lagi, udah maaf ya, gini. Kakinya ambil semua, udah sholat, dia udah diwudukan, dia sudah bisa melakukan ibadah, nggak perlu diulang sholatnya. Udah pernah wuduin orang? Belum. Udah ada penting sehat dulu, anak sialan. Padahal dia nggak ngerti cara wudhu. Baba mau sholat, udah ada baba di sini aja dah. Nanti masalah sholat gampang, Mbak. Saya bisa bayarin vidya. Jangan. Halo? Wah. Nah, tadi saya bilang tuh, waktu yang cara Nabi tadi selesai, seandainya Bapak pakai cara wudhu yang sempurna pertama, waktu Bapak dalek, ininya nggak boleh kena kemaluan. Batal nanti. Makanya gosoknya pakai gini. Waktu ke sini harusnya begini. Jadi kalau kemaluan kita dipegangnya bukan pakai bagian ini, pakai sini nggak apa-apa. Ini kemaluan kita gatel nih, kita habis mandi gatel. Gini aja nggak apa-apa. Kalau nggak puas begini boleh. Tapi jangan kenceng termuncrat lagi, repot. Ini. Nah, boleh. Yang penting jangan kena ini. Tapi kalau bibadil kafah batal. Tapi kalau pakai wudhu yang nomor 2 nyisain kaki, pakai sabun bebas. Mau kita renggut, mau kita jambak, mau kita tampol, boleh. Selesai semua. Kan udah selesai mandi janabat nih, ya kan? Pakai anduk nih, doa kita. Sama seperti doanya wudhu. Kalau mau sekalian juga boleh. Nanti pas selesai pakai anduk, ganti baju yang bersih, keluar, kasih keran, nyalahin. Ya Allah, saya niat nyambungin wudhu yang tadi. Tinggal basuh kaki kanan, kaki kiri, langsung sholat. Ini yang paham mandi janabat sebelumnya dengan cara berwudu. Sekarang orang nggak paham wudhu mandi janabat. Wudhunya gimana? Ribet udah akhirnya mandi doang. Giliran selesai mandi, mau sholat, wudhu lagi. Saya yakin. Ada nggak yang begitu? Itu kampungnya Bang Imam tuh orang Parung, susah kasih tahunya. Karena dia nggak mau belajar. Itu yang dibilang, kalau hadas besar, maka otomatis hadas kecil pasti terangkat. Caranya demikian. Dia setelah membersihkan mahal daripada mahal-mahal najis, maka dia melakukan wudhu boleh dengan sempurna, dengan resiko waktu dalak, gosok-gosok badan, jangan tersentuh kemaluannya, atau dia menyisakan 2 kaki supaya waktu basuh dengan sabun, semua anggota badannya bisa terkena. Inilah fardu dan sunnah yang harus Bapak lakukan. Yang 3 pertama tuh Pak, jangan sampai nggak niat. Yang kedua, benda yang menghalangi
mandi itu harus hilang. Yang ketiga, harus yakin walaupun dengan persangkaan air sampai. Sekarang Bapak diem aja nih Pak nih. Diem aja. Karena kenceng gitu, di bawah air terjun. Puas gitu. Ya udah Bapak diem aja nggak apa-apa. Air terjun, masuk pala. Nah, saya lihat mandi janabah. Udah Bapak diem aja. Ini, boleh. Kenapa? Bapak yakin. Atau yang enak mandi janabah punya kolam renang, itu paling enak. Gimana caranya? Bapak nyelam kepala dulu, bung, di dalam, niat mandi janabat, langsung keluar, boleh. Kenapa? Orang yang mandi janabat di dalam kolam renang digambarkan seperti ulama, seperti orang yang narik sisir dengan waktu yang cepat. Sisir ditarik, burat gitu. Ini sisir nih, kalau ada sisir gitu, ditarik cepat, seret gitu. Itu secara secepat itu bagian jeriji satu demi satu itu kena semua dengan waktu cepat. Begitulah digambarkan seperti seorang yang mandi janabat dengan berenang masuk ke dalam. Sisir itu masuk kepala dulu, langsung semua kena, ujung kaki dia langsung berdiri. Kalau yang bisa begitu. Tapi kalau nggak bisa, caranya gimana? Kalau kolam renang, Bapak turun kaki dulu. Udah siap, semua tahan nafas, jebur ke dalam tuh. Waktu kita di bawah air niat, ya Allah, saya niat mandi janabah, angkat lagi badan, udah ke atas sudah selesai. Itu paling minimum. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau di kolam renang jangan bawa gayung, ngapain bawa gayung nyembur? Di kali bawa gayung nyembur, orang di situ udah enak, airnya banyak. Bisa dipahami? Nah, ini tentang fardu-fardu dan sunnah-sunnah daripada melakukan mandi janabah. Dan mandi sunnah besok ada beberapa perkara tentang mandi sunnah. Kapan kita mandi sunnah? Itu cara mandi sunnah sama seperti orang mandi janabah. Kalau ngikutinnya tidak sama seperti mandi janabah, nggak pakai niat, nggak dari air atas semuanya, ya nggak mandi namanya. Jadi mandi kita dikoreksi sampai nggak seperti itu. Ada kita punya teman yang namanya mandi badan, kepala nggak dibasuh. Karena dia mandi udah pakai penutup kepala, jadi yang dibasuh segini doang. Udah mandi, udah kepalanya nggak dibasuh. Kalau itu mandi janabah, ya nggak sah mandinya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait mandi janabah ataupun hukum yang lainnya. Sebelum kami tutup, saya persilakan. Mandi kan tadi ada sabun. Yeah. Nah, untuk sabunnya itu wajib atau sunnah? Terus kalau misalnya kita ada di suatu tempat kondisi ternyata kita harus mandi wajib dan ternyata kita tahu airnya itu enggak 2 kulah kecil, terus dicukup-cukupkan mandi buat sendiri, semuanya itu pakai 1 ember, itu sah atau enggak? Iya, begini. Pertama, tadi yang Bapak lihat itu nggak ada Arabnya sama sekali ya. Di situ yang 3 syarat itu disebutkan sabun tidak? Nah, maka sabun bagian dari sunnah, pelengkap dari mandi. Yang harus yang 3 itu doang. Yang nggak disebutkan itu jatuhnya sunnah. Ya. Sekarang mandi janabah boleh nggak 3 kali seperti Nabi tadi, basuh kanan dulu, tapi nggak pakai sabun, bisa? Bisa, dapat ganjaran. Tapi lebih bagus dengan menggunakan sabun. Biar apa? Biar wangi lebih bagus. Yang kedua, itu harus belajar supaya tidak jatuh kepada mustakmal. Karena kita syarat sah mandi janabah itu harus pakai air suci mensucikan. Sekarang kalau baknya kecil, lihat, mohon maaf ya, ini baknya kecil Pak. Maka cara supaya airnya tidak mustakmal, kerannya dinyalakan. Supaya ada sirkulasi air yang masuk dengan air yang keluar. Waktu kita mandi, air jatuh ke situ, itu udah diganti sirkulasinya. Saya setiap kencing di pojok nih, di kamar mandi sini, itu ember selalu saya penuhi sampai keluar, baru saya kencing. Supaya apa? Khawatir pentalan kencing orang lain, airnya udah keganti sama sirkulasi air. Sekarang nggak ada Ustaz, emang cuma bawa 2 ember. Numpang mandi ya kan, 2 ember. Nah itu harus pintar. Kita supaya tidak mustakmal, maka kita niatkan tangan kita ini jadi iktiraf, jadi gayung. Paham jadi gayung? Jadi gayung, ingat nih. Gayungnya kan ada. Ini jadi iktiraf juga supaya apa? Kalau tangan ini air yang ada di sini jatuh lagi, jatuhnya nggak mustakmal. Jadi ini dia gayung di sini, ember di sini, dia di sini.
Ini gayung nih, dia geser jauh lebih tinggi tempatnya. Ambil, nih, niat jadi ikhtiros nih. Dia basuh dulu rambutnya, dia basuh. Terus jalanin semua, ambil lagi terus. Dia nggak bakal bisa ngikutin sunnah. Kenapa? Yang di sini basuhnya terakhir. Kenapa? Setelah ini dibasuh semua, baru ini yang dibasuh. Kenapa? Ini yang jadi gayung. Nanti kalau ini mau dibasuh, baru gantian niat yang ini jadi gayung. Ambil gayung ke sini, baru bisa. Yang penting airnya jangan sampai muncrat lagi. Bisa dipahami? Berarti 1 ember kalau misalnya bisa itu cukup gitu. Nah sekarang gini, kan saya bilang keyakinan itu 2. Bisa ainul yakin, dengan benar-benar yakin pakai kaca. Kita nggak bisa bigola batizon. Sekarang antum pribadi yakin nggak 1 ember bisa nyiramin semua? Kalau saya nggak bisa, makanya saya nggak yakin. Minimal 2-3 ember kalau saya. Kalau antum nggak usah, saya bisa dan yakin, ya silakan. Makanya itu menggunakan bigola batizon. Tanyanya sama hati kita. Fastafti qalbak, tanya cukup apa enggak. Hati itu bersuara, dan bersuaranya nggak mungkin bohong. Dan nanti pasti ada keraguan. Seember, kayaknya nggak cukup. Itu nggak cukup namanya. Jadi nggak usah pakai dipaksain contohin di badan, belum nyampe habis pas sudah habis air. Gitu. Tapi kalau antum udah bilang, saya yakin bisa kok dengan cara saya, silakan. Caranya gimana? Dibolongin misalkan, ya kan? Dibolongin kecil gitu, boleh. Itu namanya. Ember kan ada tuh yang gede anti pecah. Dibolongin kecil gitu, pakai paku panas, dia keluar, boleh. Dan itu mungkin pelan-pelan dia, boleh, bisa jadi bisa. Itu kan tergantung teknisnya. Kalau nggak ada, tapi kan nggak mungkin Pak pinjam ember, ya silakan, makanya kita bolongin gitu. Makasih ya embernya, padahal dibolongin gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Iya, lu udah minjem nyusahin, bolongin lagi kan, repot lagi. Gitu. Bisa dipahami? Ada lagi? Nanti ada tayamum mandi. Ada, dan ini sebenarnya harus dipraktekkan semua. Kalau wudhu udah, tayamum saya harus praktekin karena nanti siapa kita di sini punya nampan, punya kertas putih punya. Nanti dia tahu mana yang namanya gubar, nanti ikut ke belakang tuh. Cari, bukan pasir yang di situ, tanah yang ini. Ambil tanahnya, ditaruh di kertas, lalu dibuang kertasnya, dibuang tanahnya, ada bekas ke tanah seperti yang ada di jendela, itu yang dipakai tayamum. Berarti nggak kelihatan dong waktu kita ya nggak kelihatan, orang cuma isyarat doang. Kalau pakai tanahnya ya cemong gitu. Gimana sih gitu ya? Nanti ada setelah ini belajar tayamum, belajar. Sekarang nggak bisa dia pakai air, pakai tayamum. Mandi janabat pun kalau orang nggak bisa diganti dengan tayamum. Nabi marah sekali. Ada sahabat yang berfatwa, fatwanya salah. Lagi perang, palanya kebocor, kena bacok bocor, ditutup palanya, perban. Tiba-tiba malam-malam mimpi keluar sperma, cerot. Datang waktu subuh, mau mandi nggak kuat badannya, palanya bocor. Tanya sama sahabat, gimana nih udah waktunya subuh? Aneh mimpi loh, kata sahabat, mandi. Orang kalau keluar sperma mandi, nggak ada cara yang lain, nggak ada mandi. Maka mandi itu sahabat. Selesai mandi meninggal. Kenapa? Palanya bocor. Palanya bocor, kedinginan mati. Nabi dengar marah. Kenapa dia nggak tanya? Ganti dengan melakukan tayamum. Tayamum pertama untuk mengganti mandi janabat. Tayamum kedua supaya diperbolehkan sholat. Nanti kalau seandainya dia dalam keadaan sudah sehat lagi, baru dia mandi janabat lagi, dia ganti sholat tadi, dia ada. Kalau seandainya ternyata habis dia tayamum 2 kali, jam 5:30 dia meninggal dunia di hadapan Tuhan, dia dalam keadaan suci dan sudah melakukan sholat subuh. Jadi kitanya nggak boleh menyepelekan, lagi begini nggak sholat, jangan. Mau kayak gimana pun usahakan sholat, walaupun sholatnya dihormati waktu sholat, jangan meremehkan. Kitanya yang nggak paham. Kakek-kakek saya bilang bulan madu sama pengantin baru, kakek-kakeknya 75, istrinya umur 18, diajak bulan madunya ke puncak pas.
Kan dingin itu. Kesono dapat kamar nggak dapat penghangat water heater. Maka di kakek-kakek jangan disuruh paksa mandi pakai air puncak. Besok mandi lagi dia meninggal. Caranya ngapain dia? Caranya tayamum. Nanti yang kedua tayamum lagi buat sholat. Besok pagi 7:30 waktu terik matahari udah normal, air udah normal, dia mandi janabat lagi, dia ulangin sholat subuh. Supaya dia nggak meninggalkan sholat dan mengganti janabat. Bisa dipahami? Iya, gampang Islam itu. Ada lagi? Ya, cukup ya. Karena memang sudah waktunya kita istirahat. Mudah-mudahan ada ilmu yang didapat. Besok kita masih bahas sedikit lagi tentang mandi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.